Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang banget kita ketemu lagi dalam Devotion Foundation pagi ini. Yuk, sebelum kita belajar sama-sama firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah yang Kau berikan, Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah begitu pedulikan kami, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami semua sehat dalam kondisi baik. Pagi hari ini kami belajar bersama-sama firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati firman ini, biarlah menjadi rema, dan itu biarlah menjadi benih yang boleh mengubah hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, tema sharing saya pagi hari ini adalah New Wine Skin, atau kantung anggur yang baru. Sebelum kita berbicara mengenai kantung anggur, yuk kita belajar lebih dahulu apa sih arti anggur. Simbol anggur dalam firman Tuhan itu. Anggur dalam firman Tuhan berbicara mengenai salah satunya adalah kelimpahan, tentang kegembiraan seperti di suatu pesta. Anggur juga berbicara mengenai darah perjanjian. Dan dalam Injil Yohanes, pohon anggur sendiri diumpamakan sebagai simbol dari Yesus itu sendiri. Anggur sering ditulis dalam Alkitab bersama-sama dengan gandum dan minyak. Mungkin dalam beberapa perikop kita sering membaca selalu urutannya gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, dan minyak. Bahkan salah satu nubuatan dalam kitab Wahyu itu menggambarkan kondisi akhir zaman itu dengan perumpamaan gandum, anggur, dan minyak. Dalam Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar itu artinya adalah secupak gandum 1 liter, kurang lebih 1 cupak itu gandum itu dihargai dengan 1 dinar atau upah 1 hari bekerja. Harga yang sangat mahal untuk bisa memenuhi barang pokok kebutuhan hidup yang hanya 1 liter saja, 1 cupak 1 liter harus dibayar dengan upah kita bekerja 1 harian. Harga yang sangat mahal sekali. Sama menggambarkan kondisi ekonomi kita yang saat ini yang semakin sulit. Secupak gandum sedinar itu menggambarkan tentang kebutuhan pokok, kebutuhan untuk bertahan hidup akan menjadi harga yang tidak masuk akal, dihargai dengan harga yang tidak masuk akal. Itu maksudnya apa? Itu menggambarkan kondisi ekonomi yang hancur. Kurang lebih kita juga mengalami kondisi ekonomi seperti saat ini yang sedang tidak baik. Tapi berita baiknya adalah firman Tuhan katakan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Minyak dan anggur berbicara mengenai firman Tuhan dan Roh Kudus. Artinya setiap kita yang terus berpegang pada firman Tuhan, bersandar pada Roh Kudus, tidak akan mengalami malapetaka akibat ekonomi yang hancur tersebut. Oke? Dan akan ada anggur yang baru, kelimpahan, kegembiraan seperti di suatu pesta. Anggur yang baru, darah perjanjian. Tuhan sendiri yang menjadi bagian bagi kita. Dan kasih-Nya juga akan selalu baru dan memperbarui kita setiap harinya. Berapa banyak dari Bapak Ibu semua yang mau anggur yang baru itu. Tetapi anggur baru juga bisa rusak kalau tidak diletakkan pada kantung anggur yang baru. Oke, di Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. So if you want the new wine, you need to prepare the new skin. Oke, jika Anda mau mendapatkan anggur yang baru itu, kita harus mempersiapkan kantung anggur yang baru juga, the new skin.
The new wine skin. What is the new wine skin? Skin. S-K-I-N. S is for shifting, yaitu mulai ambil pergeseran dalam hidupmu, terus beradaptasi, terus berevolve, berevolusi. Dunia semakin berubah, kita juga harus terus berubah agar kita tidak dikalahkan oleh dunia ini, agar kita tidak dihancurkan oleh dunia ini. Sebab kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang selalu update. Allah kita bukan Allah yang kudet, kurang update. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperbarui kita setiap harinya, setiap paginya. Oke. Next ada K. K for keep moving. Jangan berhenti bergerak. Ikan yang hidup itu ikan yang terus bergerak maju, bahkan melawan arus. Sama seperti kita harus terus keep moving. Kita bergerak melawan arus dunia yang menyesatkan kita. Harus berani bicara, berani bertindak, berani ambil tindakan, tidak kompromi terhadap hal-hal, terhadap excuse yang menghalangi destiny kita untuk bisa diwujudkan bersama Tuhan. Keep moving. Oke, next ada I, yaitu improve yourself. Terus berimprovisasi, perbaiki dirimu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan puas diri, terus improve yourself. Jadikan semua kegagalan, jadikan semua kesalahan yang terjadi itu untuk menjadikan kita semakin baik dan semakin berkembang. Kerja keras, upgrade kapasitasmu, motivasi terus dirimu agar talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu termultiplikasi. Jangan sampai Tuhan percaya sama kita itu menjadi sia-sia. Amin. So, let's keep improve yourself. Amin. And the last is N. N for never complain. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu adalah musuh terbesar dari kemajuan, musuh terbesar dari perkembangan, musuh terbesar dari keberhasilan. Sama seperti bangsa Israel dulu di Mesir, ketika dia mengeluh, mengingat terus kehidupan yang lama, kehidupan di Mesir. Terus hidup dengan cara yang lama, dengan kantong yang tua, kantong anggur yang lama. Sehingga apa? Anggur yang baru itu, tanah perjanjian tidak bisa mereka dapatkan. Amin. Oke, conclusionnya ada, saya teringat ada satu lagu tentang new wine yang berkata, if there is a new wine, there is new power, there is new freedom, there is new fire, and the kingdom is here. Lagu dari Hillsong United. Saya sangat setuju dengan liriknya, karena ketika ada new wine, anggur yang baru, sukacita yang baru, kelimpahan yang baru, perjanjian, covenant bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi bagian dalam hidup kita, suatu kegembiraan seperti di suatu pesta, maka akan ada api yang baru, akan ada sukacita yang baru, akan ada new power, akan ada new freedom. Amin. So if you believe that God has given the new wine for you, you need to start preparing the new skin. Ayo kita dapatkan anggur yang baru itu. Jangan sampai jatuh terbuang, jangan sampai rusak dengan cara kita siapkan kantung anggur yang baru untuk kita itu. Let's prepare our new wine skin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, sharing pagi hari ini. Biarlah Tuhan tidak sempurna, tapi Engkau yang terus sempurnakan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami mendengarnya. Engkau taruh setiap rema, Engkau taruh setiap pewahyuan Tuhan, agar firman pagi hari ini tidak berlalu, tapi itu boleh menjadikan hidup kami berubah. Kami boleh mempersiapkan kantung anggur yang baru kami Tuhan. Kami terus prepare our new skin Lord, dengan terus shifting, dengan terus keep moving, dengan terus improve ourselves, dan terus never complain Lord. Terima kasih, kami sekali lagi bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di next The Devotion for Nation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.